Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang siklus sistem PLTU. Pada sistem PLTU itu bekerja berdasarkan siklus Rankine ideal. Dasarnya adalah siklus Rankine ideal. Pada siklus Rankine ideal, komponen utamanya itu adalah pompa, kemudian boiler, turbin, dan kondensor. Kalau kita lihat sesuai dengan kondisi di lapangan untuk komponen utama tersebut, itu sebagai gambarannya adalah seperti ini. Di sini ada boiler. Boiler itu fungsinya untuk memanaskan air, sehingga kemudian nanti akan keluar sebagai uap panas lanjut. Jadi ini ada bahan bakar, entah itu minyak, bahan bakar padat, atau di sini menggunakan batu bara serbuk. Terjadi proses pembakaran, ini nanti akan memanaskan air yang mengalir di dalam pipa-pipa di sini. Nah, ini air akan mengalir, masuk, kemudian ini masuk ke bagian economizer dulu untuk pemanasan awal, kemudian ini akan dipanaskan, akan dialirkan ke steam drum, kemudian di sini dipisahkan yang berupa cair, fase cair, nanti akan dipanaskan lagi. Kemudian yang fasenya uap, ini akan dipanaskan di area superheater. Kemudian keluar dari superheater, berupa superheated steam atau uap panas lanjut, ini nanti akan dialirkan masuk ke turbin. Masuk ke turbin, ketika uap itu mengalir melewati rotor turbin ini, maka uap itu akan memutar rotor turbin. Sehingga rotor turbin berputar, ini posisinya satu poros dengan generator, sehingga kemudian generator juga akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian uap tadi setelah mengalir, kemudian menggerakkan rotor, lalu akan keluar dan masuk ke kondensor. Ini keluar masuk ke kondensor itu biasanya pada fase uap campuran atau uap jenuh. Masuk ke kondensor, kemudian yang berupa fase uap tadi, itu akan dialirkan melewati pipa-pipa yang isinya air pendingin. Air pendingin, nah ini di dalam pipa-pipa ini, sehingga uap yang mengalir masuk melewati pipa air pendingin dengan temperatur rendah, misalnya 25 derajat Celcius, maka kemudian uap itu akan terkondensasi. Terkondensasi, kemudian berubah jadi fase cair. Berubah fase cair, kemudian akan ditampung di kondensor ini. Untuk kemudian dialirkan atau dipompa kembali masuk ke boiler. Dan di boiler akan terjadi proses yang sama, berulang. Dari fase cair, kemudian berubah menjadi uap panas lanjut, kembali masuk ke turbin, kondensor, pompa, dan seterusnya. Jadi di sini proses pemasukan panas itu terjadi di boiler. Jadi di sini ini adalah sumber energinya. Sumber energi memanaskan air. Kemudian tempat pembuangan panas itu adalah di kondensor ini. Jadi panas, tadi dari uap kemudian berubah menjadi cair, kondensasi, membuang panas, panasnya akan dibawa oleh air pendingin. Setelah air pendingin ini temperaturnya naik karena menerima panas dari uap, maka kemudian air pendingin ini akan didinginkan di cooling tower. Didinginkan di cooling tower, kemudian disirkulasikan kembali, kalau itu siklusnya adalah siklus yang tertutup. Nah, kemudian proses apa saja yang terjadi di dalam sistem PLTU ini? Kalau kita lihat di sistem PLTU ini, ada proses dari 1 ke 2. 1 ke 2 itu adalah proses menaikkan tekanan yang dilakukan oleh pompa. Jadi pada proses dari 1 sampai dengan 2, itu proses yang terjadi itu adalah proses kenaikan tekanan. Atau kalau dalam termodinamika diistilahkan dengan kompresi. Meskipun itu fluidanya adalah fluida incompressible, tapi di situ istilahnya adalah kompresi. Ini adalah kompresi secara isentropik. Kompresi secara isentropik. Jadi ini kalau digambarkan, garisnya mengikuti garis entropi konstan.
Dari titik 1, tekanannya rendah sesuai dengan tekanan kerja kondensor, misalnya 0,5 kilopascal, 0,5 kilopascal misalnya, ini dinaikkan sesuai dengan tekanan kerja boiler, dan ini terjadi secara isentropis. Jadi naik ke tekanan kerja boiler, misalnya 10 megapascal. Nah, ini adalah proses kenaikan tekanan atau kompresi dan terjadi secara isentropis. Sehingga di sini bisa disimpulkan S1 itu sama dengan S2. S1 sama dengan S2. Kemudian proses berikutnya adalah dari 2 sampai ke 3. Dari sini ke sini itu adalah proses yang terjadi di boiler tadi, di mana air di dalam pipa itu dipanaskan. Sehingga ini adalah proses pemasukan panas. Ada Qin yang masuk. 2 sampai 3 itu adalah proses pemasukan panas. Dan ini terjadi secara isobaris. Isobaris atau P sama dengan konstan. P-nya adalah konstan. P-nya konstan. Sehingga ini Anda lihat P2 itu akan sama dengan P3. P2-nya sama dengan P3. Kemudian proses dari 3 ke 4 itu prosesnya adalah proses ekspansi yang tadi terjadi di turbin. Energinya dipakai untuk memutar rotor, sehingga energinya akan berkurang. Tekanannya berkurang, temperatur berkurang. Itu prosesnya adalah proses ekspansi. Karena tekanannya turun. Ekspansi secara adiabatis. Proses yang adiabatis itu pasti isentropis. Jadi ini kalau dia adiabatis, dia pasti isentropis. Sehingga kalau digambarkan di titik 3 ini, entropinya sama dengan di titik 4. S3 sama dengan S4. Adiabatis, tidak ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Kenapa kok tidak ada pertukaran kalor? Kalau kita perhatikan, nah di sini uap yang mengalir di dalam turbin ini temperaturnya kan sangat tinggi. Misalnya kira-kira 500 sampai 600 derajat Celcius. Supaya ini panasnya tidak hilang ke lingkungan, karena lingkungannya temperaturnya paling 30 derajat, misalnya kalau di Indonesia, supaya ini panasnya tidak hilang ke lingkungan dan juga aman, maka ini harus diisolasi. Diisolasi, dipasangi bahan isolator di sekelilingnya, sehingga panas tidak hilang ke lingkungan. Sehingga ini bisa dikatakan prosesnya terjadi secara adiabatis, atau tidak ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Q-nya sama dengan 0. Kemudian, semua proses yang adiabatis itu pasti isentropis. Sehingga ini S3 sama dengan S4. Kemudian proses dari 4 ke 1 di sini, ini adalah proses pembuangan panas. Kebalikan dari 2 ke 3. Ini adalah proses pembuangan panas. Proses ini terjadi juga pada tekanan konstan. Jadi, prosesnya terjadi pada tekanan konstan. Sehingga P4 itu sama dengan P1. Jadi, ada yang terlewat. Ini proses untuk siklus Rankine ideal. Semua proses ideal ini diasumsikan kondisinya adalah steady dan reversible. Jadi kalau ini reversible, ideal, reversible, maka di sini dianggap tekanannya itu konstan. Jadi kalau yang sebenarnya air melewati pipa-pipa panjang, pasti secara logika itu ada kerugian gesekan. Sehingga pasti sebenarnya terjadi penurunan tekanan atau pressure drop. Tetapi untuk mempermudah analisa, ini diasumsikan prosesnya adalah reversible, sehingga semua losses diabaikan. Termasuk tadi kerugian gesekan. Kerugian gesekan diabaikan, dianggap tidak ada, sehingga tekanannya konstan. Kemudian di sini 3 dan 4.
ya pasti ada tetap ada kehilangan kalor. Karena bahan isolator itu kan tidak ada yang punya efisiensi 100%. Jadi Q-nya tetap sebenarnya ada. Dan ketika uap mengalir melewati rotor, itu kan sebenarnya ada gesekan juga. Sehingga prosesnya tidak murni adiabatik atau isentropik. Kemudian dari 4 ke 1. Uap mengalir melewati pipa-pipa yang isinya air dingin. Ketika melewati pipa juga pasti terjadi gesekan. Tetapi di sini diabaikan, dianggap reversible, tidak ada gesekan. Sehingga proses yang terjadi tadi itu dianggap tekanannya konstan, P4 sama dengan P1. Kemudian analisa energinya. Analisa energi untuk siklus Rankine. Analisa energinya adalah seperti ini. Jadi sebelum masuk ke persamaan ini sebenarnya menggunakan persamaan seperti yang awal dulu. Analisa energi untuk siklus terbuka. Karena ini kan untuk ya sistem terbuka, pada sistem terbuka. Jadi Q in plus W in sama dengan jumlah energi pada sisi masuk itu sama dengan, jadi energi pada sisi masuk E inlet itu akan sama dengan E di sisi outlet. Jumlah energi di sisi masuk itu akan terdiri dari kalor yang masuk, kerja yang masuk, ditambah energi yang dibawa fluida yang masuk. Kemudian energi yang keluar itu adalah Q out plus W out plus energi yang dibawa fluida pada sisi keluar. Kemudian ini tetap, kemudian energi yang terkandung itu kan ada energi aliran plus energi dalam, ini U plus PV ya. Kemudian ditambah ini adalah energi kinetik, kemudian ini adalah energi potensial. Nah, biasanya karena ini tidak signifikan, energi kinetik dan potensial ini, maka ini biasanya diabaikan. Sehingga ini dianggap sama dengan 0. Energi potensial juga dianggap sama dengan 0. Energi kinetik itu juga dianggap sama dengan 0. Ini di sisi keluar juga sama. Sehingga kalau kemudian ini kita satukan, ini Q in minus Q out ditambah W in minus W out itu sama dengan M dikalikan dengan H exit yang ini, kemudian dikurangi H inlet. Nah, kalau ini semuanya dibagi dengan M, semua ruas ini itu dibagi dengan M supaya menjadi energi spesifik, dibagi dengan M dot. Maka ini menjadi Q in minus Q out ditambah W in minus W out sama dengan H exit dikurangi dengan H inlet. Jadi ini kemudian menjadi ini. Sama. Jadi asalnya adalah dari hukum konservasi energi atau persamaan konservasi energi untuk sistem terbuka. Kemudian kerja yang dibutuhkan oleh pompa. Kerja yang dibutuhkan oleh pompa itu setara dengan H2 minus H1. Nah, pada kondisi ini nanti properti itu bisa dicari dari tabel atau dari tabel uap atau bisa menggunakan aplikasi SteamTap. Jadi kerja yang dimasukkan itu sama dengan beda entalpi antara sisi H2 minus H1. Jadi ini sebenarnya juga dari sini. Misalnya persamaan dasarnya adalah ini. Untuk W ya, untuk W itu misalnya adalah Q in minus Q out ditambah W in minus W out sama dengan HE minus HI. Nah, ini proses dari 1 ke 2, dari 1 ke 2. Proses dari 1 ke 2 itu kan isentropik atau adiabatik. Kalau istilahnya isentropik pasti adiabatik. Kalau adiabatik pasti isentropik. Sehingga kalau ini adiabatik, maka Q-nya kan sama dengan 0.
karena adiabatik. Adiabatik maka Q-nya sama dengan 0. Terus kerja yang dimasukkan ada. Terus pompa itu kan tidak menghasilkan kerja, jadi W out-nya tidak ada. Kemudian H exit, keluar itu kan di titik 2, masuk di titik 1. Sehingga ini nanti akan menjadi W pump in itu sama dengan H2 minus H1. Atau kerja yang dibutuhkan oleh pompa itu sama dengan H2 minus H1. Ini untuk kondisi dari 1 ke 2. Kemudian kerja yang dibutuhkan oleh pompa ini bisa juga dihitung dengan volume jenis dikalikan dengan P2 minus P1. Ini kalau nanti dari dua persamaan ini kita bisa memperoleh berapa H2-nya. Nanti kita lihat di contoh soal. Kemudian H1-nya kalau dilihat tadi misalnya prosesnya kalau digambarkan kan seperti ini. Nah, kalau digambarkan seperti ini dari 1, 2, kemudian 3, 4, kemudian ini 5. Dari 1 ke 2, dari 1. Posisi di titik 1 itu fasenya adalah fase cair jenuh. Kalau cair jenuh berarti di sini entalpinya bisa dicari dari entalpi fase cair jenuh pada kondisi tekanannya adalah P1. Ini P1, ini P2. Sehingga di sini H1 sama dengan HF pada P1. Kemudian V-nya itu adalah sama. V-nya itu adalah ini bisa dicari dari V1. V1 V1-nya adalah VF pada kondisi tekanan di titik 1. Kemudian pada boiler. Pada boiler ini persamanya sama dengan ini. Misalnya di boiler. Misalnya saya tuliskan di sini misalnya Q in minus Q out sama dengan W in minus bukan sama dengan ditambah W in minus W out sama dengan HE minus HI pada boiler. Boiler ada panas yang dimasukkan. Dia tidak mengeluarkan panas, Q-out-nya bisa dicoret. Kemudian itu tidak membutuhkan kerja karena fluida hanya lewat. Ini juga tidak menghasilkan kerja. Kemudian ini berarti Q-in-nya itu akan sama dengan H keluarnya. Berarti ini adalah H3 minus H2. Nah, ini Q-in sama dengan H3 minus H2. Kemudian di turbin. Turbin nanti juga sama seperti ini. Q-in minus Q-out ditambah W-in minus W-out itu sama dengan H exit minus H inlet. Turbin adiabatis, isentropik di sini. Isentropik atau adiabatis. Berarti Q-in, Q-out tidak ada. Q-in dan Q-out tidak ada. Kemudian turbin itu tidak membutuhkan kerja. Nah, ini dicoret. Kemudian ini minus W-out. Minus W-out itu sama dengan H exit-nya kan H4 di sini. Salah ini. Ini 1, 2, supaya sama. 3, ini 4. Nah, keluarnya kan di 4. H4 minus H3. Supaya ini positif, maka W out itu sama dengan H3 minus H4 dikalikan minus 1. Jadinya seperti ini. Kerja yang dihasilkan sama dengan H3 minus H4. Kemudian di kondensor juga sama. Di kondensor Q in minus Q out ditambah W in minus W out sama dengan H exit minus H inlet. Tidak membutuhkan panas, dicoret Q out.
tidak membutuhkan kerja, tidak menghasilkan kerja karena hanya lewat saja, sehingga ini minus Q out, itu H exit-nya kan H1, H inlet-nya adalah H4. Kalikan min 1 semua lagi, supaya ini jadi positif, sehingga ini menjadi Q out sama dengan H4 minus H1 dibalik. Ini analisa energi untuk sistem PLTU. Kemudian WNET-nya itu adalah daya yang dihasilkan di turbin dikurangi dengan daya yang dibutuhkan di pompa. Nah, kemudian ini untuk contohnya. Dengan menggunakan analisa energi yang tadi, mungkin nanti bisa dikerjakan untuk soal ini. Silahkan dicoba terlebih dahulu.